Tentang bahasa roh. Bahasa roh sering menjadi perdebatan antara gereja yang tidak pernah memiliki karunia bahasa roh dengan gereja yang mengalami karunia bahasa roh. Apakah gereja yang mengalami karunia bahasa roh itu salah? Apakah semua gereja yang berbahasa roh sudah benar? Dan apakah karunia bahasa roh sudah tidak ada lagi? Tentu tidak. Tetapi seharusnya di setiap gereja peristiwa berbahasa roh itu akan ada jika praktek keagamaannya sesuai dengan ajaran Kristus. Sebaiknya kita perlu bisa membedakan antara Roh Kudus, roh diri sendiri atau roh setan yang bekerja. Sehingga kita tidak boleh sembarangan mengatakan itu adalah roh setan, ini adalah Roh Kudus. Padahal mungkin roh sendiri yang sedang berkata-kata atau pikiran Anda sedang kosong sehingga terjadi seperti berbahasa roh atau ada yang berpura-pura berbahasa roh. Oleh karena itu kejujuran sangat diutamakan supaya yang dilakukan jangan menjadi batu sandungan kepada yang lain. Setelah saya mempelajari tentang berbahasa roh, ternyata tidak semua mereka yang melakukan bahasa roh sesuai dengan yang disebut di Alkitab, karena pemahaman mereka tentang bahasa roh ada yang keliru. Sehingga Anda jangan sembarangan mengatakan ini bahasa Roh Kudus, dan jangan sembarangan pula kita menuduh mereka yang melakukan bahasa roh itu dari setan, sebab bahasa roh dari setan juga tidak demikian. Bahasa roh juga dapat terjadi karena roh sendiri yang sedang berdoa kepada Tuhan sedangkan akal budi tidak berdoa. Oleh karena itu kejujuran dan pemahaman tentang bahasa roh itu sangat perlu supaya tidak ada kekeliruan dan kepalsuan dalam berbahasa roh dan tidak menjadi batu sandungan kepada yang lain. Apakah berbahasa roh memiliki dasar yang alkitabiah? Tentu ada, tetapi bahasa roh terjadi bukan dalam keadaan sadar mutlak dan dapat dipelajari, karena bahasa roh muncul ketika seseorang itu mengalami fase pengosongan diri, baik mengosongkan pikiran dari masalah hidup atau konsentrasi, atau mengosongkan diri dengan cara berpuasa. Berikut ini saya akan mengkaji tentang berbahasa roh dari Alkitab dan dari logika ilmu pengetahuan. Apakah berbahasa roh alkitabiah? Ada beberapa ayat yang menjadi rujukan bahwa berbahasa roh adalah ajaran Alkitab, yaitu Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kisah Para Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 19 ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Dari petunjuk Alkitab, ternyata bahasa roh ada 3 jenis yaitu bahasa roh dari setan, baca, Matius 8 ayat 28-31, Markus 1 ayat 23-14, dan Lukas 4 ayat 41. Bahasa dari roh setan ini saya bahas supaya kita jangan terlalu gampang menuduh seseorang kemasukan roh setan jika kita sendiri tidak paham bagaimana ciri orang yang kemasukan roh setan. Bahasa roh karena karunia Roh Kudus, baca, Kisah Para Rasul 2 ayat 4, Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Bahasa roh yang berasal dari roh sendiri, baca, 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 14, 1 Korintus 14 ayat 15, Roma 8 ayat 26. Berikutnya akan kita kaji satu persatu. Bahasa roh dari setan. Bahasa roh dari setan biasanya kita sebut kesurupan. Bahasa orang yang kesurupan tentu dapat dipahami oleh manusia, tetapi orang yang kesurupan sendiri tidak mengetahui apa yang dikatakannya. Misalnya, Matius 8 ayat 28-31. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara,
Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Perkataan yang dicetak miring dan berwarna putih adalah perkataan setan yang keluar dari mulut orang yang kesurupan. Bahasa roh setan biasanya kita sebut kesurupan, dan orang yang kesurupan bahasanya dapat dipahami oleh manusia, tetapi orang yang kesurupan sendiri tidak mengetahui apa yang dikatakannya. Bahasa roh karena menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 19 ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bahasa roh karena karunia Roh Kudus, maka seseorang itu akan berkata-kata dalam bahasa bangsa lain dan tentu memiliki tujuan, bukan untuk pameran bahasa roh. Tujuan bahasa roh yang berkata-kata dalam bahasa lain adalah untuk penginjilan ke daerah yang berbahasa lain, yang mana ketika itu belum ada translator bahasa. Tuhan tidak akan memberikan karunia berbahasa lain jika tidak berguna atau hanya untuk dipamerkan. Bahasa roh yang berasal dari roh sendiri. 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bahasa roh di sini adalah komunikasi antara roh seseorang kepada Allah, dan tentu kata-katanya berasal dari rohnya sendiri. 1 Korintus 14 ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Bahasa roh di sini adalah komunikasi antara jiwa seseorang kepada Tuhan, tetapi di luar kesadaran akal budi. Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Semua keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan melalui mulut tetapi oleh roh keluhan itu akan disampaikan kepada Allah. Bahasa roh yang berasal dari roh sendiri tidak dapat dimengerti oleh orang lain. 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. 1 Korintus 14 ayat 5, aku suka, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. 1 Korintus 14 ayat 9, demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Berdasarkan 1 Korintus 14 ayat 1-25, Rasul Paulus menghendaki jika di mana ada berbahasa roh maka sebaiknya ada yang menafsirkannya supaya bahasa roh itu tidak sia-sia. Ayat-ayat ini bukan melarang berbahasa roh. Karena apabila berbahasa roh itu dilakukan di tempat umum atau dilihat orang yang tidak beriman maka berbahasa roh itu menjadi bahan ejekan dan tertawaan. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak perlu dipublikasikan kepada orang yang tidak percaya. Pandangan saya tentang bahasa roh yang muncul dari roh kita sendiri dan bahasanya tidak dapat dipahami orang lain, berdasarkan 1 Korintus 14 ayat 2 dan ayat 14, dan Roma 8 ayat 26 adalah seperti berikut ini. Apakah bahasa manusia adalah bawaan dari lahir? Tentu tidak. Anda bayangkan jika anak yang baru lahir mengalami kerusakan alat pendengaran,
Apakah setelah dewasa ia dapat berbicara? Jika seorang bayi dari suami istri yang berbahasa Jawa dibawa ke Amerika, apakah anak tersebut di Amerika secara otomatis akan berbahasa Jawa? Seandainya seorang anak usia 7 bulan dibesarkan monyet di hutan dan tidak pernah berhubungan dengan manusia, apakah anak itu dapat berkomunikasi dengan manusia dalam bahasa orang tuanya? Sejatinya semua makhluk yang memiliki akal, pikiran dan kehendak tentulah ia memiliki bahasa dasar di dalam roh. Dalam istilah lain ia memiliki bahasa batiniah. Bahasa batiniah inilah yang mengendalikan tubuh melalui otak dan saraf untuk melakukan kehendak. Bahasa roh atau bahasa batiniah tidak sama dengan bahasa manusia yang kita gunakan melalui akal dan pikiran kita. Jikalau bahasa batin itu tidak diprogram ke bahasa komunikasi antar manusia selama hidup, maka bahasa orang tersebut tidak akan dipahami orang lain, dan dia juga tidak akan mengerti bahasa orang lain, kecuali dalam bahasa batiniah. Manusia yang baru lahir ibarat komputer yang belum diinstal dengan operasion sistem, seperti Windows, Linux, MacOS dan sebagainya. Pemrograman manusia terjadi sejak kecil, ketika manusia itu berinteraksi dengan alam dan manusia lainnya, baik di dalam keluarga, di lingkungan dan dunia pendidikan. Melalui panca indera dan akal budi manusia mulai mengolah semua yang dilihat, didengar, dirasa, lalu dianalisa dan disimpan di dalam otak dan dijadikan sebagai data bank atau file. Kumpulan data-data yang tersimpan di dalam otak menjadi referensi atau pembanding ketika seseorang itu mendengar orang berbicara dan melihat apa yang dilakukan, setelah diolah atau dianalisa lalu kemudian direspon. Mirip dengan komputer, yang mana secara hardware hanya mengerti kondisi on dan off, atau disebut dengan logik 1 dan 0. CPU secara hardware berisi jutaan gerbang-gerbang logika yang membentuk aritmetik logik unit dan rangkaian kontrol lainnya yang hanya mengerti kondisi 1 dan 0. Untuk menjalankan setiap gerbang logik di dalam CPU dengan susunan yang sangat kompleks, maka dilakukanlah pengkodean dengan kode biner, 1 byte sama dengan 8 bits dan 1 word sama dengan 2 bytes, atau 16 bits. Dalam kode biner 16 bit mulai dari 0000000000000000 hingga 1111111111111111. Dalam bilangan heksadesimal dimulai dari 0000 hingga FFFF. Di dalam satu word bilangan biner dibentuk satu bahasa instruksi untuk menjalankan ALU pada CPU dan beberapa bit yang lain sebagai data. Bahasa pengkodean ini kemudian disebut bahasa assembler, dan bahasa assembler ini berkembang terus menjadi beragam bahasa program, misalnya BASIC, Pascal, C++, Java, dan lain-lain. Melalui bahasa program ini terbentuklah OS, operating system, dan beragam aplikasi lainnya yang menghubungkan komputer dengan dunia luar, baik dengan menggunakan interface secara software dan hardware. Bahasa roh mirip dengan bahasa mesin pada komputer yang terdiri dari bilangan biner. Bahasa assembler ada di dalam otak, yaitu bahasa pemrograman dari dunia luar ke bahasa batin, dan audio recording dan kamera ibarat pendengaran dan mata pada manusia, sedangkan mulut dilakonkan oleh perangkat audio dan speaker di unit komputer. Baik gambar, suara dan yang lain disimpan di harddisk bukan dalam bentuk aslinya, tetapi telah diubah dalam bentuk bahasa mesin berupa bilangan biner. Kalau isi memori pada harddisk ditampilkan ke layar komputer dalam bentuk bahasa biner, maka tidak akan ada yang tahu isinya seperti apa. Demikian juga dengan bahasa roh jika langsung dikeluarkan dari mulut tanpa melalui proses di otak yang disebut akal budi, maka tak satu orang pun dapat memahami bahasanya. Oleh karena itu, saya yakin bahwa bahasa roh bisa terjadi ketika pikiran kosong atau dikosongkan secara sengaja sehingga akal budi tidak bekerja sedangkan jiwa melakukan aktivitas. Seorang yang pingsan atau fungsi otak sedang terganggu memungkinkan munculnya gejala berbahasa roh, karena roh berbicara sedangkan fungsi akal budi tidak normal atau terganggu. Kita sering mengatakan seseorang kesurupan karena dari kondisi melamun lalu tiba-tiba seperti kejang-kejang dan mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas, padahal mungkin saja jiwanya sedang minta pertolongan atau berbicara sesuatu.
Kalau seseorang itu kesurupan setan atau jin, tentu orangnya akan berbicara seperti manusia atau bertingkah laku seperti orang gila, sebab jiwanya dikendalikan oleh jin. Dengan demikian, bisakah bahasa roh dipelajari? Tentu tidak bisa, sebab bahasa yang keluar bukan bahasa yang dimengerti manusia. Untuk memahami ini saja harus memiliki roh karunia atau melalui orang yang dapat mengerti bahasa batiniah. Jika baptisan yang dilakukan gereja mula-mula adalah baptisan pertobatan, sedangkan baptisan yang dilakukan gereja sekarang hanya sebuah tradisi dan dilakukan di masa balita, bagaimana mungkin akan terjadi karunia berbahasa roh oleh balita? Jika Yesus memerintahkan supaya meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, sedangkan gereja Anda tidak mengakui bahwa nama Bapa dan Roh Kudus adalah Yesus, bagaimana bisa terjadi karunia Roh Kudus di gereja Anda? Dan jika Anda mengimani bahwa berbahasa roh sudah tidak ada, bagaimana hal ini bisa masuk akal bagi Anda? Oleh karena itu, kenalilah antara bahasa roh dari Roh Kudus, dari setan atau perkataan yang datangnya dari roh kita sendiri.